Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatahu fid dunya 'ala dawam wa akramana 'ala ghairina min jami'il hayawanati wal hawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsu ma kuntum. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekam Cipadusa Jaya Bekasi yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta tetap istiqomah dalam mensiarkan dan mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita berada di malam tanggal 16 di bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2024. Taklim rutin kita malam ini merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-575. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah.
Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, dan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan sekaligus kita doakan pula saudara-saudara kita ataupun anggota keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya. Kita doakan dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu di pondok pesantren, kita doakan pula semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dilancarkan, dimudahkan dalam mencari ilmu agama di pondok pesantren, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang istilah hidayah, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dan kelak semoga mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, terutama bagi agama dan bagi umat manusia. Betul kalimatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asrafal badrun ahmadan biwujudil Mustafa Ahmad wa ahlil kauni unsun wa sururun katajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bali Rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idha badat biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban
muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan materi taklim untuk malam ini, malam 16 di bulan Dzulhijjah 1445, terlebih dahulu mohon izin kepada seluruh para jamaah, berkhusus kepada para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, nanti selesai sholat Isya berjamaah, Al-Fakir mau langsung pamitan karena masih ada acara di rumah kediamannya Bapak Haji Nanang Cibeduk dalam rangka haul istrinya yang tahun kemarin meninggal di kota suci Mekah Al-Mukarramah sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji. Almarhumah bernama Ibu Hajah Hasanah binti Haji Hasan Basri. Jadi Al-Fakir beserta rombongan setelah selesai sholat Isya langsung pamitan supaya tidak terlambat. Jadi kalau kita datang terlambat sementara jamaah sudah datang lebih dulu, mereka menunggu lama, nggak enak juga gitu ya, nggak enak, dan nggak enak lewatnya gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setiap kita kelak di hari kiamat sangat mengharapkan, sangat menginginkan memperoleh syafaat, baik syafaat dari kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama syafaat yang disebut syafaatul ujma, maupun syafaat dari para ulama dan ataupun syafaat dari para syuhada. Karena seluruh para nabi itu oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Demikian pula seluruh para ulama diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan demikian pula para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati membela agama, itu pun mereka oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yasfa'u yaumal kiamati salah satu. Kata Nabi, ada 3 golongan di hari kiamat akan memberikan syafaat. Yang pertama al-anbiya, para nabi, terutama Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua summal ulama, kemudian yang kedua adalah para ulama. Para ulama ini tentu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai ulama, pada orang-orang yang mengikuti ulama. Kemudian summas syuhada, kemudian yang ketiga adalah para syuhada. Para syuhada ini akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberadaan syafaat di hari kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang hak, yang wajib kita imani kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman. Karena percaya terhadap adanya syafaat di hari kiamat itu adalah merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Dan syafaat itu adanya di hari kiamat, dan seluruh manusia nanti di hari kiamat pasti membutuhkan syafaat dalam situasi kondisi yang menakutkan, mengerikan, mengkhawatirkan. Dalam situasi kondisi seperti itu manusia kebingungan, mereka sangat amat membutuhkan syafaat.
Insya Allah orang-orang yang meyakini di dalam hatinya akan kebenaran adanya syafaat di hari kiamat, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Dan sebaliknya orang-orang yang meragukan atau bahkan tidak mempercayai terhadap kebenaran adanya syafaat di hari kiamat, maka orang-orang yang seperti ini sudah barang tentu tidak akan mendapatkan syafaat, baik syafaat dari para nabi maupun syafaat dari para ulama dan ataupun syafaat dari para syuhada. Bagaimana mungkin ia mendapatkan syafaat? Percaya saja tidak, malah justru mengingkari, menolak terhadap kebenaran adanya syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan, syafaati yaumal kiamati haqqo, syafaatku, keberadaan syafaatku di hari kiamat nanti adalah hak, adalah kebenaran, sesuatu yang benar dan tidak boleh diragukan kebenaran adanya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maka barang siapa yang tidak beriman, yang tidak percaya, yang meragukan terhadap kebenaran adanya syafaatku di hari kiamat, lam yakun min ahliha, maka ia tidak akan mendapatkan syafaat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan syafaat di hari kiamat untuk kita itu jauh lebih berharga, jauh lebih kita harapkan daripada kita mengharapkan amal ibadah kita sendiri. Amal ibadah, amal kebaikan. Udah isya belum? Belum. Berapa menit lagi? Belum. 2 menit lagi ya. Amal soleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat selama kita hidup di alam dunia ini, dari mulai balik sampai mati, itu kita belum tahu apakah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini nanti di hari kiamat akan diterima atau ditolak oleh Allah. Kita belum tahu dan tidak akan dikasih tahu. Tahunya nanti aja di hari kiamat. Kita tiap hari sholat, tapi kita belum tahu apakah sholat yang kita kerjakan tiap hari ini di hari kiamat nanti oleh Allah akan diterima atau ditolak. Kita nggak tahu dan belum tahu dan tidak akan tahu. Tahunya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita mendapatkan syafaat, terutama syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah suatu keberuntungan besar buat kita nanti di hari kiamat. Makanya kalau memang kita benar-benar mengharapkan syafaat dari Rasulullah atau syafaat dari para ulama atau syafaat dari para syuhada, minimal paling tidak sekurang-kurangnya di hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Dan setelah ada cinta di hati kita kepada Rasulullah, kemudian kita ada kemauan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah Rasulullah dan menjauhi segala larangan Rasulullah. Di samping kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Tapi memperbanyak membaca sholawat kepada beliau itu tidak termasuk dalam kategori bukti cinta kepada beliau. Itu hanya sekedar tanda cinta aja. Jadi ada tanda cinta, ada bukti cinta. Nah, kalau membaca sholawat itu tanda cinta kita kepada beliau. Tandanya kalau kita cinta kepada beliau, ya kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Tapi sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau, di antaranya kita mentaati, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau. Apalah artinya kita banyak membaca sholawat kepada beliau tiap hari sampai ribuan,
sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ribu, kalau perintah-perintah beliau ditinggalkan, itu gak ada artinya salawat. Jadi membaca salawat itu tanda cinta kepada Rasulullah, sedangkan bukti cinta kepada Rasulullah adalah mentaati, menjalankan segala perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, baik sunnah beliau maupun sunnah para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah doa yang apabila kita mendawamkannya, selalu membacanya, terutama setiap selesai sholat fardu 5 waktu, insya Allah dengan barokah sababiyah kita berdoa dengan doa ini, kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, bahkan kita oleh Allah akan diperkenankan berjumpa beliau dan menemani beliau di dalam sorga, dan bahkan sebelum kita diwafatkan oleh Allah, sebelum kita dimatikan oleh Allah, Allah akan kasih kesempatan buat kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Karena barang siapa yang berziarah ke makamku, maka sungguh seakan-akan dia berkunjung kepadaku di waktu hidupku, kata beliau. Jadi kalau kita berziarah nih sekarang nih ke makam Rasulullah di Madinah, ya di Madinah, itu seakan-akan kita berkunjung secara langsung kepada beliau di kala beliau masih hidup. Gitu. Para jamaah, doa tersebut begini doanya. Jadi doanya diawali dengan sholawat. Jadi kalau kita mau berdoa itu supaya diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Karena banyak hadis yang menjelaskan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah, terhalang, terhijab, kecuali apabila dalam doa tersebut di awal dan di akhir dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara doa dengan Tuhan, dengan Allah Sang Pencipta seluruh alam, itu ada hijab. Nah, supaya hijab tersebut terbuka, dibukanya dengan sholawat. Jadi jangan lupa, di awal doa itu harus ada sholawat dan harus ada kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal segitu. Kalau mau dilanjut silahkan. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi majidah. Cuma paling tidak minimal ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula di akhir doa ada sholawat dan ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah pernah bersabda, afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah doa yang di dalamnya ada kalimat tahmid, kalimat hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang isinya memuji kepada Allah Tuhan semesta alam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi doanya diawali dengan salawat. Salawatnya begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu yaumal qiyamah wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Nah, itu doanya. Jadi kalau diartikan doa itu begini: Allahumma ya Allah urjukna, berilah kami rezeki, fid dunya, di alam dunia ini, ziaratahu, bisa berkunjung, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku sebelum aku bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafil akhirati syafa'atahu,
dan di akhirat nanti berilah kami agar kami mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu, dan berilah kami rezeki di sorga nanti agar kami bisa bertemu dan bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan senang, akan bahagia. Ajaran Islam yang selama ini kita ikuti, kita amalkan, yang dibawa oleh beliau, tentu kita akan bahagia kalau kita bisa berjumpa dengan beliau nanti di dalam sorga. Kita selama ini mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sementara kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tentu manakala kita bisa bertemu dengan beliau di sorga, itu adalah suatu keberuntungan, kebahagiaan luar biasa, suatu kehormatan besar yang Allah berikan kepada kita manakala kita di sorga oleh Allah dipertemukan, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, nah itu doanya. Yuk kita baca bareng-bareng doanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kita ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Kita ulangi lagi, mudah-mudahan hafal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ya Allah, berilah kami rezeki di dunia agar bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat agar mendapatkan syafaat beliau, dan di surga agar dapat bertemu dengan beliau dan bisa menemani beliau di dalam surga. Yuk kita bareng-bareng ulangi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Coba sekarang tanpa dibarengi oleh saya, para jamaah aja bareng-bareng. Saya nggak ikutan ya. Silakan mulai coba.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna. Ini kedengarannya kalimat tahunya doang, tahu, tempenya nggak kedengaran. Insya Allah apalah. Jadi ada yang hafal, ada yang belum nih kelihatannya nih. Yuk kita ulangi bareng-bareng 3 kali, mudah-mudahan hafal semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Ada yang berani sendirian? Kira-kira ada yang berani nggak sendirian nih? Enggak dikasih hadiah enggak? Kita dikasih hadiahnya sama istrinya di rumah. Enggak tahu tuh hadiahnya apa. Enggak ada yang berani sendirian. Wah, beraninya bareng-bareng doang. Pak Mansur coba, hafal enggak? Hafal tahunnya doang. Tempenya enggak hafal. Ya kita ulangi 3 kali, mudah-mudahan hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Sudah cukup sekali aja oleh karena sudah masuk waktu Isya. Demikian tamu kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan dari awal hingga akhir duduk kita di majlis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang paling afdol dan pahalanya yang paling besar. Allah tetapkan nanti untuk kita di dalam surga dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah